Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekuatan mutlak diperlukan untuk merebut kemenangan dan keberhasilan dalam hidup ini. Jadi ingat, orang yang berhasil, orang yang menang, bukan orang yang hanya mendapat luck, bukan hanya orang yang beruntung, bukan hanya orang yang takdirnya bagus. Tetapi saya harus jujur bilang bahwa seorang yang menang, seorang yang berhasil adalah orang yang kuat. Kenapa kuat? Karena orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah dihantam badai. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah di balik semuanya, tidak pernah putus asa. Karena orang berhasil adalah orang yang menghadapi segala perkara dengan memohon kekuatan untuk menghadapinya, berjalan terus sampai merebut janji-janji Tuhan dengan happy. Haleluya. Saudaraku, kekuatan ini penting untuk merebut kemenangan dan keberhasilan, karena kekuatan menolong kita untuk dekat dengan Tuhan. Tahukah saudara, orang-orang yang kuat itu gampang dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang gampang putus asa, kecewa, berontak, emosi, orang-orang kayak gini susah bisa dekat sama Tuhan. Karena jangan salah, setiap kali kita mau dekat sama Tuhan, iblis akan coba ganggu kita, iblis akan coba pisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi Paulus bilang tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, marah, bahaya, tidak. Karena apa? Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Jadi ingat, kekuatan menolong kita untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kekuatan memampukan kita untuk taat dan menjadi pelaku firman. Ada banyak orang ingin jadi pelaku firman. Ada banyak orang ingin jadi orang-orang yang taat, tetapi persoalan tidak kuat, sehingga dia langsung bersembunyi di balik kalimat Yesus yang berkata, ya tapi begini pendeta, roh memang penurut, cuman daging yang lemah. Oh saudara, kita harus kuat agar kita dapat berjalan dalam ketaatan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari mengapa kekuatan menentukan kemenangan dan keberhasilan, karena kekuatan menguatkan kita agar kita dapat bertahan dalam segala tantangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang, siapapun dia, mulai dari jemaat berdosa sampai pendeta yang luar biasa, saya mau ingatkan, tetap ada sisi manusiawinya, di mana ketika menghadapi tantangan pasti ada gejolak-gejolak penting dalam jiwanya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekuatan akan menguatkan kita sehingga kita dapat bertahan di tengah-tengah segala tantangan, bahkan mengimani janji Tuhan untuk melihat perkara yang lebih besar lagi. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa kekuatan mutlak diperlukan untuk seorang itu merebut kemenangan dan keberhasilan, karena kekuatan akan menuntun kita untuk mencapai kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah punya rancangan yang besar, dahsyat dan luar biasa. Hanya orang-orang kuat yang dapat berjalan terus mencapai kehendak Tuhan untuk hidupnya terus disempurnakan, berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang menjadi kuat. Bagaimana hidup Kristen di tengah tantangan, di tengah badai, di tengah masalah, kita makin kuat, kata Alkitab, sampai kita berjalan menghadap Tuhan di Sion. Haleluya.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembahasan kita dalam 2 Samuel pasal yang kedua. 2 Samuel pasal 2 mulai dari ayat yang ke-29, yaitu 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Terus kita akan pelajari sampai 2 Samuel 3 ayatnya yang pertama. 2 Samuel 2 ayat yang ke-29 sampai 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus sampai sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Dan ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpun seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Ayat yang ketiga, perhatikan baik pelajaran yang luar biasa. Dikatakan peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Saudara, situasi yang berlarut-larut selalu tidak menyenangkan. Masalah yang berlarut-larut selalu tidak menyenangkan. Tapi ayat ini bilang peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Atau terjemahan aslinya sebetulnya bukan bilang dan, tetapi terhadap. Jadi artinya begini, peperangan antara keluarga Saul terhadap keluarga Daud berlarut-larut. Tapi apa yang terjadi? Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat apa yang terjadi ketika seorang itu mengandalkan Tuhan, maka diserang, ditekan, dikecewakan dari sisi manapun. Alkitab berkata dia akan makin hari makin kuat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita agar kita dapat menjadi orang percaya yang makin hari makin kuat, bukan makin lemah, bukan makin kecewa, bukan makin putus asa, tetapi bangkit. Allah kita punya rancangan yang luar biasa. Bagaimana kita dapat menjadi kuat? Yang pertama, libatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sampai gereja cuma duduk diam, kita cuma gak pernah buat apa-apa, padahal kita bilang kita cinta Yesus, kita mengasihi Yesus, bahkan kita sibuk mempersembahkan persembahan perpuluhan kita, semuanya itu baik. Tapi saya harus jelaskan buat saudara, kalau kita gak terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita makin hari makin lemah. Karena sebagai hamba Allah, saya mau encourage setiap pendengar sekalian, ayo terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apa saja sih pendeta yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Artinya dimanapun kita ada, kita saksi, kita bercerita tentang kasih anugerah berkat Tuhan yang kita alami. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gak bisa jelas juga dengan bersaksi itu, ajak orang ke gereja supaya kita boleh melihat orang lain diselamatkan, diberkati, dan dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melibatkan di dalam pekerjaan Tuhan bukan hanya sekedar meraih jabatan-jabatan gerejawi, tetapi menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan keseharian kita, sehingga kita boleh sambil kita melayani Tuhan, kita sambil menguatkan iman kita bahwa Allah yang aku layani adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Jadi bagaimana kita dapat menjadi kuat? Libatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, kendalikan pikiran. Karena seringkali yang membuat kita gak kuat, karena pikiran-pikiran kita udah jadi pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran kita sudah menjadi pikiran-pikiran yang negatif. Yang kita pikirkan itu cuma semua yang nyakitin, semua yang ngecewain, semua yang membuat luka hati. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kendalikan pikiran kita, sehingga cuma apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu saja yang bisa ada dalam pikiran kita. Haleluya. Jadi ingat bagaimana kita dapat menjadi kuat. Libatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Setiap kita harus aktif melayani Tuhan, baik dengan kesaksian kita maupun dalam keseharian hidup kita. Bagaimana kita menolong yang perlu ditolong, bagaimana kita menguatkan yang perlu dikuatkan, bagaimana juga kita membawa damai buat mereka yang sedang ada dalam keributan dan kekecewaan. Dan yang ketiga saya pelajari, bagaimana kita dapat menjadi kuat. Belajar diam dan bersyukur pada Tuhan. Saudara,
yang bikin kita nggak kuat. Kadang-kala kita terlalu banyak ngomong, kita terlalu banyak kasih pandangan, dan kemudian akhirnya kita kecewa sendiri, kita sakit hati sendiri, dan akhirnya luka di dalam jiwa kita. Sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan, dalam saat-saat tertentu dalam hidup kita, ada saatnya kita harus diam, karena kita berkata dalam bertobat dan tetap tenang tinggal percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Belajar diam. Suami marah-marah, belajar diam. Istri ketika menghadapi masalah yang sangat tidak menyenangkan dengan anaknya, belajar diam, masuk kamar, doa, serahin semuanya sama Tuhan. Pasti ada banyak hal yang luar biasa yang terjadi. Suami-suami ketika istri marah-marah, belajar diam, lalu mulai bersyukur pada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi suami yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi bagaimana kita dapat menjadi kuat? Yang pertama, libatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kendalikan pikiran. Lalu yang ketiga, belajarlah diam dan bersyukur pada Tuhan. Lalu yang keempat, selalu berjalan dalam visi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan visi buat masing-masing kita, mau ada tantangan bagaimanapun, terus maju. Kita akan makin hari makin kuat dan melihat kemudian Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga izinkan saya berdoa buat setiap pendengar sekalian. Saudara sedang sakit, sedang berbeban berat, sedang butuh mujizat, bahkan saudara yang sedang merasa gak kuat, taruh tangan kananmu di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian. Tuhan tahu apa yang ada di hati kami. Kalau ada di antara mereka yang sedang butuh mujizat, butuh kesembuhan, kekuatan, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan berlaku. Bahkan secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, karena merasa hari-hari ini sudah gak kuat lagi. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidup lebih dekat lagi dengan Kristus, dan akhirnya melihat segala janji Kristus tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.